Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari dengan NIM 24080151189. Nama saya Muhammad Raihan Febrian dengan NIM 24080801513. Saya Muhammad Ghazali dengan NIM 24080151207. Kami akan mempresentasikan teori kepribadian Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya seorang pendidik sipil dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Dari kecil, Rogers suka banget sama pengetahuan dan membaca, sampai-sampai dia bisa langsung masuk ke SD. Di umurnya yang ke-12 tahun, keluarganya pindah ke daerah pertanian di timur Chicago. Lingkungan ini yang ngebuatnya dia jadi suka sama pertanian ilmiah, hewan, dan tumbuhan. Setelah lulus SMA, dia masuk University of Wisconsin, jurusan pertanian. Tapi minatnya beralih ke bidang agama dan filsafat, sehingga dia melanjutkan studi ke Union Theological Seminary di New York. Di sana dia semakin tertarik sama psikologi, dan akhirnya pindah ke bidang itu. Rogers mulai menekuni psikoterapi dan menjadi profesor di Ohio State University pada tahun 1940. Di sana, dia mulai membangun pendekatan barunya dalam psikoterapi, yang dikenal sebagai client center therapy, yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Counseling and Psychotherapy. Tahun 1945, dia menjadi profesor psikologi di University of Chicago dan menjabat sebagai presiden APA pada periode 1946 sampai 1957. Carl Rogers meninggal pada 4 Februari 1987 karena serangan jantung. Psikologi humanistik muncul karena Carl Rogers merasa bahwa pendekatan sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan behaviorisme, terlalu membatasi cara kita memahami manusia. Psikoanalisis terlalu fokus pada masa lalu dan hal-hal alam bawah sadar, sementara behaviorisme hanya melihat perilaku yang bisa diamati dan mengabaikan perasaan serta pikiran manusia. Keduanya dianggap terlalu kaku dan menganggap manusia tidak punya kendali atas hidupnya. Rogers ingin menunjukkan bahwa manusia punya kesadaran, kehendak bebas, dan dorongan alami untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, ia mengembangkan pendekatan humanistik yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi, hubungan yang empatik, dan pentingnya merasa dihargai. Menurut Carl Rogers, psikologi humanistik melihat manusia sebagai makhluk yang secara alami ingin tumbuh dan berkembang. Rogers percaya bahwa setiap orang memiliki dorongan bawaan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia juga menekankan pentingnya pengalaman pribadi, yang terpenting bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana seseorang merasakannya. Masalah psikologis muncul saat ada ketidaksesuaian antara gambaran diri dengan kenyataan yang dialami. Dalam terapi, Rogers menekankan hubungan yang hangat, penuh empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian dari terapis. Ia juga percaya bahwa manusia punya kebebasan untuk memilih jalan hidupnya dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Dalam teori Carl Rogers terdapat istilah self yang terdiri dari dua bagian, yaitu real self dan ideal self. Apa sih real self? Real self adalah diri kita yang saat ini atau yang sebenarnya. Sedangkan ideal self adalah diri yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Jika ada perbedaan yang besar antara real self dan ideal self, dapat menyebabkan incongruence. Sedangkan jika selaras keduanya, akan congruence. Congruence adalah ketika real self dan ideal self selaras. Congruence itu bukan artinya kita sudah mencapai ideal self, tapi proses kita menuju ideal self itu dengan menerima diri kita yang sekarang. Menjalani proses menuju ideal self sedikit demi sedikit sambil mencintai diri kita saat ini. Bagaimana cara agar real self dan ideal self itu selaras adalah dengan mengenali diri kita, menerima apa adanya, punya ideal self yang realistis, dan unconditional positive regard. Apa itu unconditional positive regard? Unconditional positive regard atau UPR adalah sikap menerima, menghargai, dan mencintai seseorang apa adanya, tanpa syarat apapun. Seseorang tidak hanya dihargai ketika dia berhasil atau bersikap baik, tapi juga saat dia gagal, marah, bingung, atau sedang kacau. Seseorang tetap dianggap berharga sebagai manusia terlepas dari kekurangan dan kesalahannya.
Unconditional positive regard penting agar seseorang bisa tumbuh sehat secara psikologis dan mencapai aktualisasi diri. Jika seseorang terus merasa hanya berharga saat dirinya sempurna, dia akan tumbuh dengan rasa takut ditolak dan tidak mengenali real self-nya. Self-aktualisasi, yang berarti bahwa bagaimana kita melihat versi terbaik diri kita masing-masing. Versi yang ideal, kita sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya kita lakukan. Sehingga aktualisasi diri ini memiliki setidaknya 5 karakteristik sendiri. Yang pertama, terbuka untuk mengalami berbagai hal, baik perilaku positif maupun negatif. Lalu yang kedua ada menghargai kondisi masa kini yang sedang terjadi tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan dan memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Yang ketiga, mempercayai perasaan seperti firasat dan intuisi bahwa seseorang atau orang lain selalu membuat keputusan yang tepat untuk diri mereka masing-masing. Yang keempat, kreativitas yang melibatkan bebasnya mengambil keputusan tanpa ada batasan dan menerima resiko yang akan terjadi akibat keputusannya. Yang kelima, persepsi tentang kehidupan yang terpenuhi, yang berarti seseorang puas dengan apa yang terjadi dan mereka mencari tantangan baru dan pengalaman baru. Client Center Therapy atau yang sering dikenal dengan terapi yang berpusat pada klien. Dalam terapi ini, Carl Rogers menekankan pada 3 konsep dasar untuk membantu klien menjadi pribadi dengan versi terbaiknya. Pertama, congruence atau keselarasan. Ini mengacu pada keaslian terapis. Pada proses terapi, klien itu harus mampu menjadi diri sendiri tanpa topeng, tanpa mengekspresikan perasaan pada klien. Lalu yang kedua, UPR atau Unconditional Positive Regard. Terapis harus menerima klien apa adanya tanpa syarat dan dengan penuh penerimaan. Terapis juga harus menghargai klien sebagai individu yang berharga tanpa mengucilkan sedikit pun klien. Lalu yang ketiga, empathic understanding terapis. Terapi harus mampu memahami dan merasakan dunianya klien. Dan ini bukan hanya tentang memahami secara kognitif, tapi juga merasakan emosi yang dialami oleh klien. Carl Rogers dalam kutipannya, pengembangan diri harus dipenuhi oleh individu yang akan mengetahui potensi diri dan menghasilkan aktualisasi, dan pada dasarnya manusia bisa berkembang menjadi diri yang lebih baik. Kritik terhadap teori Carl Rogers. Kritik dari Albert Ellis, menurutnya konsep unconditional positive regard dianggap tidak realistis. Alasannya karena penerimaan tanpa syarat sulit dilakukan dan justru bisa membuat orang bergantung pada validasi eksternal. Ada juga kritik dari Ruth Sanford. Menurutnya, penerimaan tanpa syarat sulit diterapkan di dunia nyata. Alasannya karena hubungan sehari-hari lebih kompleks dan seringkali dipenuhi syarat. Ada juga nih dari Les Greenberg. Menurutnya, dorongan alami untuk berkembang terlalu disederhanakan karena tidak semua orang terdorong untuk berkembang karena konteks sosial dan emosional juga penting. Kesimpulannya adalah Carl Rogers percaya bahwa manusia alami baik dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Lingkungan yang mendukung sangat penting untuk pertumbuhan manusia. Teorinya juga relevan dalam berbagai aspek kehidupan, pendidikan, pekerjaan, dan juga lingkungan sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.